Rapunzel. Pada suatu masa, pada negeri yang jauh, hiduplah sepasang suami istri. Satu hari, sang istri mengabarkan pada suaminya bahwa ia tengah mengandung. Sang suami gembira mendengarnya, lalu mengatakan akan menuruti segala permintaan istrinya. Satu hari, istrinya berkata bahwa ia ingin sekali makan daun selada segar. Aku ingin makan daun selada yang ditanam di kebun tetangga kita. Kalau tidak, aku tidak akan bisa tenang. Sang suami kemudian menuju kebun tetangga mereka untuk memenuhi permintaan istrinya. Namun lelaki malang itu tidak tahu bahwa tetangganya adalah seorang penyihir jahat bernama Camilla. Tidak ada yang tahu bahwa ia telah berusia 150 tahun. Agar awet muda, Camilla hanya bisa menyentuh segala hal yang memiliki unsur emas, sehingga ia melapisi segala sesuatu di rumahnya dengan emas. Ia melapisi semua piring, sendok, garpu, lampu, bahkan kursi yang didudukinya. Segalanya harus berlapis emas. Pada suatu malam, terdengar pintu rumahnya diketuk. Ternyata tetangganya yang meminta daun selada untuk istrinya yang sedang hamil. Camilla mengatakan bahwa tetangganya bebas memetik daun selada di kebunnya. Namun dengan satu syarat. Jika anakmu memiliki rambut keemasan, maka kau serahkan padaku. Lelaki itu bingung dan menyetujui saja syarat itu, lalu berdoa agar anaknya kelak tidak memiliki rambut keemasan. Namun beberapa hari kemudian, istrinya melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik, yang memiliki rambut pirang keemasan. Mereka menamainya Rapunzel. Camilla telah memiliki firasat bahwa bayi itu memiliki rambut keemasan. Sehingga ia merebut bayi itu dari orang tuanya dan membawanya pulang. Camilla mengasuh Rapunzel dengan baik. Disisirnya rambut gadis itu yang bertambah panjang setiap harinya. Camilla tidak pernah memotong rambut itu karena ia akan mengambil helai-helai rambut panjang itu lalu memasaknya dalam kuali ajaib untuk diubahnya menjadi emas. Sihirku mengubah rambut panjang menjadi emas. Aku makin awet muda. Hehehe, hore! Jauh dalam hutan, Camilla menciptakan sebuah menara tinggi besar dengan sihirnya, di mana Rapunzel dikurung di sana sehingga keamanan rambutnya terjaga. Menara itu tidak memiliki anak tangga. Hanya ada sebuah kamar yang sempit dengan sebuah jendela yang mungil. Rapunzel tumbuh di kamar ini seorang diri selama 18 tahun, kecuali apabila Camilla datang berkunjung. Setiap kali Camilla mampir, ia selalu memanggil dari bawah. Rapunzel, 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 turunkan rambut emasmu. Rapunzel akan menurunkan rambut panjangnya yang terkepang melalui jendela. Lalu Camilla akan berpegangan pada rambut itu untuk memanjat naik. Ibu, mengapa menara ini tidak memiliki tangga? Mengapa aku tidak bisa menginjak tanah dan bermain dengan bunga-bunga dan hewan-hewan? Gadis pirang keemasanku yang cantik, ini adalah satu-satunya cara untuk melindungimu dari kejahatan dunia. Banyak hewan jahat di luar sana, juga makhluk-makhluk kejam. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tak akan bertahan hidup.
Suatu hari, Rob, sang pangeran tampan negeri itu yang lahir di hari yang sama dengan Rapunzel, membawa kudanya berjalan-jalan di dalam hutan. Sang pangeran mendengarkan suara nyanyian itu dengan seksama. Suara itu suara yang sangat merdu. Ayo kudaku. Ia mengikuti arah suara misterius itu hingga menuntunnya pada dasar sebuah menara di mana Rapunzel tinggal. Kala Rapunzel menyanyi di jendela menara, saat itulah pangeran jatuh hati. Ia mencari pintu masuk ke menara, namun tidak menemukannya. Tepat saat itu, Camilla juga tiba di sana. Pangeran bersembunyi di balik semak karena mengetahui reputasi wanita itu sebagai penyihir yang jahat. Oh, tidak. Itu Camilla si penyihir jahat. Mau apa dia di sini? Rapunzel, 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 turunkan rambut emasmu. Rapunzel. Rapunzel menurunkan rambutnya agar Camilla bisa naik. Keesokan harinya, pangeran kembali ke menara. Namun saat ia tiba, ia berusaha menirukan suara si penyihir dan memanggil ke arah menara. Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu. Rapunzel. Rapunzel merasa suara itu aneh, namun tetap menurunkan rambutnya. Pangeran Rob segera naik melalui rambut itu, ingin mengetahui pemilik suara merdu yang didengarnya. Susah sekali memanjatnya. Rapunzel ketakutan saat melihat sang pangeran. Siapa? Siapa kau? Bagaimana bisa di sini? Aku Pangeran Rob. Kupikir kau dalam kesulitan karena terlibat dengan penyihir itu. Tidak, namaku Rapunzel. Aku tidak mengenalmu. Ibuku berkata banyak makhluk jahat. Oh, tidak. Pergi kau dari sini. Jangan takut, aku bukan orang jahat atau makhluk jahat. Aku hanya sempat mendengar suaramu yang indah dan ingin tahu apa yang diinginkan oleh penyihir. Jadi, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Kata-kata pangeran menenangkan Rapunzel, sehingga ia tidak merasa takut lagi. Nona Rapunzel, bersediakah kau turun dari menara bersamaku untuk menghirup bau wangi bunga, berjalan-jalan di hutan, dan melihat hewan-hewan yang cantik? Rapunzel sudah lama sangat ingin menjelajah dunia luar, sehingga ia segera menerima ajakan sang pangeran. Aku tahu cara agar kita berdua bisa turun dari menara. Hari berikutnya, penyihir jahat Camilla tiba di menara, dan tatkala akan memanggil Rapunzel, ia melihat rambut panjang itu telah menjuntai dari atas menara ke bawah. Sepertinya ia telah melihat kedatanganku dan langsung menurunkan rambutnya. Camilla memanjat rambut itu ke puncak menara. Ia mendengar suara kuda. Namun dia berpikir mungkin seseorang di dekat-dekat sana sehingga tidak memedulikannya. Dan tetap memanjat karena ia ingin segera bertemu Rapunzel. Ketika tiba di kamar Rapunzel, ia terkejut bukan kepalang. Rapunzel telah memotong rambutnya dan kabur dari menara itu. Emasku! Emasku pergi! Tidak! Tidak! Rapunzel! Rapunzel memang telah memotong rambutnya dan mengikatnya pada sebuah besi di tembok menara. Sehingga ia dan pangeran bisa turun dari menara bersama. Camilla seorang diri di menara dengan putus asa menyentuh rambut Rapunzel yang telah terpotong. Tidak, 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 tidak. Tidak ada gunanya rambut ini karena telah terpotong. Tidak.
Akar rambutnya harus ikut terpotong agar bisa berubah menjadi emas. Saat itu juga, Pangeran Rob dan Rapunzel tiba di istana pangeran. Lalu pangeran menceritakan segalanya pada ayah dan ibunya, raja dan ratu. Raja mengatakan bahwa ia pernah mendengar nama Rapunzel dari seorang petani tua dan istrinya. Lalu pangeran segera mengajak Rapunzel mengunjungi rumah pasangan petani yang mengatakan pernah kehilangan bayinya bernama Rapunzel. Begitu membuka pintu dan melihat Rapunzel, ayah dan ibunya yang malang langsung mengenalinya. Putriku, putriku sayang, kau menemukan kami. Penyihir jahat merenggutmu dari kami. Sudah bertahun-tahun lamanya, namun kamu akhirnya pulang. Kami adalah orang tuamu yang sebenarnya. Rapunzel sangat bahagia bertemu dengan keluarganya. Lalu, bagaimana nasib Camilla yang ditinggal seorang diri di menara tanpa emas? Akan kutemukan engkau, Rapunzel. Aku akan memburumu demi rambut yang menjelma menjadi emas.